Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Hayu dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kedua, apa fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. Yang ketiga, apa-apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup IPA di sekolah dasar. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam atau IPA adalah ilmu pengetahuan yang dibentuk melalui proses berpikir sistematis, empiris yang didasari dengan sikap keingintahuan, ketekunan, dan keteguhan hati yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia alam semesta kita ini. Proses berpikir sistematis sains ini ada beberapa, yaitu mengamati, mengklasifikasi, menginfer atau menarik kesimpulan, memprediksi, mencari hubungan, mengukur, mengkomunikasikan, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, mengontrol variabel, menginterpretasikan data, dan menyimpulkan data. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dapat memunculkan proses berpikir secara ilmiah. Adapun hakikat ilmu pengetahuan alam atau IPA mengandung 3 aspek, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap. Yang pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam bentuk fakta-fakta dan konsep-konsep serta prinsip-prinsip yang dapat menjelaskan dan memahami alam serta fenomena di dalamnya. Yang kedua, proses. Proses dalam hal ini adalah proses dalam mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode penelitian ilmiah. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai sikap ilmiah merupakan sikap ilmiah yang biasa ditunjukkan dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan dari objektif terhadap fakta secara hati-hati, kritis, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan IPA di sekolah dasar. Fungsi IPA di sekolah dasar yaitu memberi bekal pengetahuan dasar baik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya maupun untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep IPA. Menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Menyadarkan siswa akan keteraturan alam dan segala keindahannya sehingga siswa terdorong untuk mencintai dan mengagungkan penciptanya. Memupuk daya kreatif dan inovatif siswa. Membantu siswa memahami gagasan atau informasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memupuk serta mengembangkan minat siswa terhadap mata pelajaran IPA. Selanjutnya, adapun tujuan IPA di sekolah dasar, yaitu yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif,
dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Nah, fungsi dan tujuan IPA ini sama-sama ada 7 poin ya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ruang lingkup IPA di sekolah dasar. Ruang lingkup IPA di sekolah dasar mencakup 2 aspek, yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Kerja ilmiah lebih menekankan pada pemberian belajar langsung. Dalam pembelajaran IPA, siswa dapat mengembangkan sejumlah keterampilan proses dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan tentang dirinya dan alam sekitar. Lingkup kerja ilmiah meliputi kegiatan penyelidikan, berkomunikasi ilmiah, mengembangkan kreativitas, pemecahan masalah, sikap, dan nilai ilmiah. Yang kedua yaitu lingkup pemahaman konsep. Lingkup pemahaman konsep meliputi yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupannya, benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya. Yang ketiga, energi dan perubahannya. Yang keempat, bumi dan alam semesta. Yang kelima yaitu sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat merupakan penerapan konsep sains yang saling berhubungan dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat melalui pembuatan suatu karya teknologi sederhana termasuk merancang dan membuat. Nah, itulah tadi penjelasan isi dari materi yang saya sampaikan kali ini. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu IPA adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan, tetapi merupakan proses pencarian yang sistematis dan berisi berbagai strategi di mana menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dinamis. Secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, IPA sebagai sikap ilmiah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dan tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar yang bukan hanya kumpulan pengetahuan dan fakta untuk dihafal, tetapi ada proses aktif, menemukan, menggunakan pikiran, dan sikap dalam mempelajarinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan proses siswa untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Pembelajaran IPA di SD juga memiliki ruang lingkup bahan kajian secara umum meliputi 2 aspek, yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Nah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan kali ini mengenai hakikat dan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.